Kepala Iriana rasanya mau pecah saat ini, berhadapan dengan bocah menyebalkan seperti Kiara dan juga melihat Papa Teddy yang begitu menyayangi anak tersebut. Bahkan saat Kiara menyebutnya seperti nenek sihir, Papa Teddy bukannya memberi peringatan tapi malah tertawa. Ditambah lagi sikap Kara yang sok bijak menegur anaknya, padahal pasti dia yang mengajari Kiara untuk berbicara seperti itu. Brian juga tidak mau membelanya, malah ikut tersenyum dan seperti bahagia melihat dirinya diperlakukan seperti ini. "Ayo kita pulang, Pak. Aku sudah lelah di sini," ajak Iriana. Sudah tak tahan lagi berlama-lama di rumah Brian. Makan hati dengan omongan Kiara yang tidak ada filter. Muak dengan semua orang yang mendadak menyebalkan. "Kita di sini baru sebentar, Iriana. Duduk saja belum hangat," balas Papa Teddy. Sangat berat jika harus pulang saat itu. Belum puas dia bertemu dan bercanda dengan Kiara. Masih ingin mendengar lebih banyak lagi semua celotehannya. "Tapi aku sudah lelah, Pak. Aku mau pulang dan istirahat sekarang," putus Iriana tak mau dibantah. Keinginannya harus dituruti. Akhirnya Papa Teddy pun mengalah. Dengan berat hati dia meluluskan ajakan Iriana, karena bagaimanapun sekarang Iriana sudah menjadi istri sahnya. Sebisa mungkin harus diperlakukan dengan baik, selama keinginannya masih masuk akal. "Besok atau lusa aku bisa datang lagi ke sini dan bercerita lebih banyak dengan Kiara," batin Papa Teddy. Namun sebelum pergi, Papa Teddy menyempatkan diri untuk bicara dengan Brian. Kembali meminta anak dan menantunya untuk tinggal di rumah utama. Ini adalah salah satu keinginan dari mendiang ibumu, Brian. "Jika kamu sudah menikah, maka kamu harus tinggal di sana bersama istrimu. Karena itu adalah rumahmu, Brian. Siapa lagi yang berhak menempatinya kalau bukan kamu," ucap Papa Teddy. Sekali lagi menegaskan bahwa rumah tersebut adalah milik Brian. Tapi Brian juga tidak langsung setuju. Dia belum mendiskusikan masalah itu secara matang dengan Kara. Apalagi sekarang sudah ada Iriana yang menjadi istri sah ayahnya, yang pastinya juga akan ikut tinggal di rumah itu. Brian semakin tidak bisa memutuskan semuanya sendiri. "Sebelum menikah dulu, Papa dan mendiang ibumu memiliki perjanjian pranikah. Jika kami berpisah entah apapun itu alasannya, maka semua harta akan menjadi milikmu, Brian," kata Papa Teddy. Lalu melanjutkan bicara dengan menjelaskan bahwa sekarang dia dan ibunya Brian sudah berpisah karena kematian. Sebab itulah kini seluruh harta keluarga Harwell menjadi milik Brian, baik perusahaan ataupun rumah dan juga aset-aset yang lain. Papa Teddy hanya memiliki sedikit bagian dari semua harta tersebut. Hanya cukup untuk menikmati masa tuanya. Makin tercenganglah Iriana saat mendengar kebenaran itu. Dia tak mampu berkata-kata lagi saking buruknya kenyataan yang ada di depan mata. Mengapa dia sangat sial? Sudah telanjur menikah, tapi ternyata Papa Teddy tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi. Tak lebih dari seorang pria tua yang miskin. Tidak ada satu hal pun yang kini bisa diharapkan darinya. Bisa-bisanya aku baru tahu hal ini sekarang. Sudah tidak punya harta, masih juga menyukai bocah sialan itu. Sekarang bagaimana caraku balas dendam kalau keadaannya seperti ini? Batin Iriana dengan sangat kesal. Niatnya menikah dengan Papa Teddy untuk membuat Kara tak bisa menikmati harta keluarga Harwell, namun yang terjadi malah sebaliknya. Dia sendiri yang tak bisa menikmati harta itu karena semuanya sudah jatuh ke tangan Brian. Pernikahan keduanya ini benar-benar tidak memberikan keuntungan apapun. Iriana mengepalkan tangan dan menatap Kara dengan penuh kebencian. Gara-gara wanita sialan itu, kini hidupnya sangat hancur. Sedikitpun Iriana tak akan pernah memaafkan Kara, juga tak akan membiarkan Kara bahagia dengan semua yang dimiliki sekarang.
Lihat saja Kara, suatu saat aku pasti punya kesempatan untuk membalasmu. Batin Iriana sambil bangkit dan kemudian melangkah pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tak peduli lagi dengan Papa Teddy yang masih terus membujuk Brian dan Kara. Dia yang sebagai istri seperti tak ada harga dirinya di sana. Melihat Iriana pergi lebih dulu tanpa mengatakan apapun, Papa Teddy akhirnya juga ikut bangkit. Nampaknya wanita itu sedikit kesal karena tadi dia tak juga beranjak pulang. Pikirkan lagi apa yang Papa katakan tadi Brian. Kamu pulanglah ke rumah dan ajak anak istrimu tinggal di sana, ucap Papa Teddy sebelum pergi dan menyusul Iriana. Saking buru-burunya mengejar sang istri, Papa Teddy sampai tidak sempat memeluk atau mencium Kiara. Nenek Iliana kenapa langsung pergi Mom? Kakek jadi ikutan pergi, padahal Kiala Maci mau celita-celita sama kakek, protes Kiara. Sedikit kecewa karena hanya bertemu sebentar dengan kakek Teddy. Nenek Iriana capek sayang, makanya buru-buru pulang. Nenek mau cepat-cepat istirahat. Lain kali saja ya cerita-cerita lagi sama kakek, balas Kara, membujuk Kiara agar tidak berprasangka buruk pada Iriana. Tapi Mom, sekarang bermain dengan Dedi saja. Dedi punya permainan yang sangat seru. Nanti kita ajak Mommy juga, kata Brian ikut membujuk Kiara. Benarkah? Dedi punya permainan yang celu. Mata Kiara berbinar. Hatinya kembali riang setelah sang Dedi ikut membujuknya. Terlebih lagi setelah mereka bertiga bermain bersama, Kiara sangat senang dan melupakan rasa kecewanya terhadap kakek Teddy. Sampai hampir jam 9, Kara pun mengajak Kiara untuk tidur. Dan seperti biasa Brian juga ikut menemaninya. Perasaan bahagia itu selalu muncul dengan kuat di saat-saat seperti ini. Bisa menemani anak dan istrinya tidur dalam satu ranjang. Pencarian Brian selama 5 tahun penuh rasanya sekarang sudah terbayar lunas. Tidak hanya dengan kehadiran Kiara, tapi juga dengan Kara yang kini sudah menjadi istri seutuhnya. Papa sudah bisa menerima Kara dan Kiara, sekarang tinggal mengenalkan pada orang-orang siapa istriku yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa tujuan Iriana menikah dengan Papa, tapi apapun itu aku tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh anak dan istriku. Batin Brian sambil menatap Kara dan Kiara, dua perempuan yang menjadi pusat dunianya. Setelah cukup lama melihat Kiara memejam dan nampaknya sudah lelap dalam tidur, Brian mulai mengajak Kara untuk bicara. Namun mereka tidak keluar kamar, hanya beranjak dari sisi Kiara dan duduk di samping ranjang. Papa terus membujuk kita untuk tinggal di rumah utama. Menurut kamu bagaimana sayang? Tanya Brian, ingin mendengar langsung bagaimana pendapat Kara. Karena sekarang di rumah itu tidak hanya ada Papa Teddy, tapi juga ada Iriana yang sudah berstatus ibu tiri. Menurutmu sendiri bagaimana? Untuk hal ini aku terserah padamu saja. Apapun nanti yang menjadi keputusan kamu, aku akan setuju, jawab Kara. Dalam hal ini dia sebenarnya juga bimbang. Papa Teddy cukup baik dan bisa menyayangi Kiara, tapi di sisi lain ada Iriana yang pasti sangat membencinya. Oleh sebab itu, Kara menyerahkan semua keputusan pada Brian saja. Laki-laki itu yang lebih mengerti mana keputusan yang terbaik untuk mereka. Namun ditunggu sampai beberapa saat, Brian malah diam. Dia hanya nampak berpikir tapi tidak mengatakan apapun. Kalau menurut kamu lebih baik kita menuruti Papa dan pindah ke rumah utama, aku setuju saja Brian. Meskipun di sana ada Nona Iriana, aku tidak masalah. Tapi jika menurut kamu lebih baik kita tetap tinggal di sini, aku juga setuju. Nanti berapa hari sekali kita mengunjungi Papa? Karena bagaimanapun Papa sudah menerima aku dan Kiara. Bahkan Papa terlihat sangat sayang dengan Kiara, ucap Kara lagi karena Brian masih saja diam. Sebenarnya aku malas jika harus tinggal.
Satu atap dengan Iriana. Tapi benar juga apa kata papa. Itu adalah rumahku dan mendiang ibuku juga menginginkan aku tinggal di sana setelah menikah. Akhirnya Brian mengungkapkan kegundahannya. Mendengar itu Kara hanya menarik nafas panjang, belum tahu lagi harus mengatakan arah. Tanpa Brian dan Kara sadari, Kiara yang mereka kira sudah tidur ternyata belum benar-benar terlelap. Jadi bisa mendengar semua yang mereka bicarakan. Lalu Kiara pun ikut menyahut sambil menatap Mommy dan dadinya. Kiala mau tinggal Belca sama kakek, Mom, Dad. Sontak Brian dan Kara terkejut. Mereka kemudian menatap Kiara dan sama-sama tersentuh dengan tatapan polos Kiara, yang nampaknya sangat berharap bisa tinggal bersama sang kakek. Kakek sangat baik, Kiala mau tinggal di Cana. Bial setiap hari bika main dan celita-celita Belca sama kakek. Boleh ya Mom, Dad? Sambung Kiara. Kara dan Brian belum bisa menjawab, hanya saling pandang dengan perasaan bimbang. Boleh ya Mom, Dad? Kiala janji kalau tinggal di Cana tidak akan nakal. Kiala akan patuh dengan Mommy, Daddy, dan juga kakek. Jadi boleh kan Mom, Daddy? Pinta Kiara lagi dengan tatapan yang semakin penuh harap. Dan hal itu membuat Mommy dadinya semakin bingung. Antara membuat Kiara dan Papa Teddy bahagia dengan mengajak tinggal bersama, atau menghindar untuk menjauhkan Kiara dari niat buruk Iriana. Tapi di sana juga ada nenek Iriana, sayang. Kiara juga harus menghormatinya, jawab Kara. Iya Kiala janji, nanti Kiala akan hormat telus. Tapi kalau nenek Iriana jahat, nanti aku balak dengan kekuatan cupel, batin Kiara, sambungan dari janji yang dia buat pada sang Mommy. Baiklah, kalau begitu kita akan pindah dan tinggal bersama kakek, putus Brian. Tante Lami bagaimana? Tanya Kiara kemudian, baginya kini Rami juga berharga. Kiara tak ingin berpisah dengan sang tante. Apa boleh Rami ikut? Tanya Kara pada Brian, untuk pertama kalinya dia menatap Brian dengan tatapan memohon. Sama seperti Kiara, dia juga tak ingin berpisah dengan Rami. Akan sangat bahaya juga jika nanti Rami tinggal sendirian di sini. Kara tak ingin Rami melakukan kesalahan seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Kedua mata Kara yang sendu terlihat begitu cantik di mata Brian. Boleh, apapun yang membuat kalian bahagia akan aku izinkan, balas Brian. Karena semalam sudah sepakat untuk pindah dan mengajak Rami juga, maka pagi ini Kara langsung menemui gadis itu di kamarnya. Kara mengajak Rami untuk bicara serius, sampai dia kebingungan karena tak biasanya Kara begini. Ada masalah apa Kak? Tanya Rami khawatir, takut jika terjadi sesuatu dengan Kiara. Bukan masalah Rami. Jadi begini sebenarnya aku, Brian, dan Kiara mau pindah ke rumah utama keluarga Brian secepatnya. Dan kami mau mengajak kamu juga Ram, jawab Kara. Tapi Rami langsung menggelengkan kepala dan menolak ajakan Kara. Kak Kara dan Kiara saja yang pindah ke sana. Aku akan tetap tinggal di sini. Aku tidak enak kalau ikut pindah, tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Harwell Kak. Tidak apa-apa. Selama ini kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri, kamu punya hubungan denganku Rami, kata Kara bersikeras mengajak Rami untuk ikut pindah bersamanya. Namun Rami juga sama kerasnya dengan Kara. Gadis itu tetap menolak dan terus menegaskan bahwa dia akan tetap tinggal di rumah yang sekarang. Kamu perempuan Rami, masih muda pula. Akan beresiko kalau tinggal di sini sendirian. Lebih baik ikut pindah ke rumah Brian saja. Kiara pasti juga senang kalau kamu mau ikut ke sana. Tahu sendiri kan anak itu terkadang nempel sekali sama kamu, ucap Kara lagi tidak ada lelahnya membujuk Rami. Tapi Kak, Rami masih nampak enggan, seperti ada kegundahan yang mengganggu hatinya.
Brian juga sudah setuju kamu ikut pindah ke sana Rami. Jadi apa lagi yang kamu khawatirkan? Ayolah, daripada kamu sendirian di sini tidak ada teman. Kalau di sana kamu sekalian bisa menjadi temanku dan Kiara, kata Kara terus meyakinkan Rami untuk ikut tinggal di rumah Brian. Mendengar Kara mengatakan bahwa Brian setuju dirinya ikut pindah, Rami kemudian menarik nafas berat. Sedikit pun dia tidak percaya kalau Brian mengizinkannya tinggal di rumah utama keluarga Harwell. Jadi kamu mau kan Rami? Tanya Kara lagi. Belum lega jika Rami belum menerima ajakannya. Kak Kara pasti bohong, tidak mungkin Kak Brian setuju aku ikut pindah ke sana, balas Rami sambil menunduk. Kara terkejut dan langsung menatap Rami. Kenapa kamu berpikir seperti itu Ram? Brian itu orangnya baik. Aku sama sekali tidak bohong, dia memang setuju kamu ikut pindah ke rumahnya. Tapi selama ini Kak Brian sangat dingin Kak. Aku selalu takut dan tidak nyaman kalau dekat dengan dia. Memang tidak pernah marah atau membentakku, juga tidak pernah mengkritik apa yang aku lakukan. Tapi tatapannya itu selalu serem Kak, tidak ada ramah-ramahnya. Lelaki yang mengerikan pokoknya Kak Brian itu, ucap Rami, berterus terang tentang penilaiannya terhadap Brian selama ini. Memang itu yang Rami rasakan. Brian selalu dingin dan tidak pernah menunjukkan kesan bersahabat. Meskipun tidak pernah menindasnya secara langsung, namun Rami selalu merasa terintimidasi sendiri setiap kali berdekatan dengan Brian. Tatapannya selalu mengandung sesuatu yang membuatnya tersudut. Kara sendiri juga tidak bisa menyalahkan Rami. Brian memang sosok yang cuek dan dingin. Tidak banyak bicara, tidak suka berbasa-basi, tapi selalu tegas dalam segala hal. Nampaknya hanya padanya dan Kiara. Brian menunjukkan sikap yang berbeda. Di saat Kara masih diam dan membayangkan sikap Brian, tiba-tiba laki-laki itu sudah melangkah masuk dan mendekati mereka. Ternyata tanpa Kara dan Rami ketahui, tadi Brian sedang lewat di depan kamar dan tidak sengaja mendengar keluh kesahnya Rami. Brian tidak membantah, juga tidak menyalahkan Rami jika dirinya dianggap sebagai lelaki yang mengerikan. Brian sendiri juga sadar seperti apa sikapnya selama ini. Tapi bukan pada Rami saja, pada orang lain dia juga sedingin itu, termasuk pula Iriana. Namun apa pedulinya pada anggapan orang lain, yang penting Kara tidak menganggapnya seperti itu. Kamu ikut saja pindah ke rumah utama. Tidak baik seorang perempuan tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Brian bicara langsung kepada Rami, agar gadis itu percaya kalau dirinya memang setuju. Namun Rami tidak langsung menjawab. Masih tidak percaya kalau Brian benar-benar menginginkan dirinya untuk pindah ke rumah itu. Kamu akan lebih mudah jika tinggal di sana. Nanti akan aku sediakan mobil dan sopir pribadi untuk antar jemput kamu ke kampus. Di sana juga banyak pelayan yang akan membantu kamu mencuci baju atau mengurus hal lain. Jadi kamu bisa fokus belajar. Nanti akan aku sediakan pula fasilitas untuk menunjang kuliahmu, ucap Brian lagi. Untuk pertama kalinya dia bicara panjang lebar dengan Rami. Kak Brian serius? Tanya Rami. Menatap Brian dengan tak percaya karena rasanya seperti mimpi. Tentu saja. Ikutlah kami dan aku akan memperlakukan kamu seperti adik, sebagaimana Kara memperlakukan kamu selama ini. Jawab Brian sangat serius. Mendengar hal itu Rami jadi senang sekali. Tak munafik bahwa tawaran itu sangat menggiurkan baginya. Bisa tinggal di rumah utama keluarga Harwell, tidak hanya mewah tapi juga lengkap fasilitasnya. Merupakan kesempatan emas yang belum tentu datang dua kali. Baik Kak, aku mau ikut pindah ke sana. Akhirnya Rami setuju untuk ikut tinggal di rumah keluarga Harwell. Kara yang mendengarnya langsung bernafas lega, begitu pula dengan Brian. Akhirnya dia bisa mengabulkan keinginan
Kara. Kemudian seharian ini mereka semua berkemas dengan cepat, sehingga sore harinya langsung berangkat menuju rumah Brian. Sepanjang perjalanan itu, Kiara tidak henti-hentinya berceloteh. Mengungkapkan rasa senangnya karena sebentar lagi akan tinggal bersama kakek Teddy.